Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Oktaviani, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, Ibu Jurniati SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Hamlaini SPD MM sebagai pengajar praktik. Berikut adalah rancangan aksi nyata pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah yang sudah saya susun. Pertama, latar belakang. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid untuk belajar. Hal ini sejalan dengan pemikiran filosofi KHD yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan dengan penanaman budaya positif yang dimulai dari kelas dengan cara membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan siswa, maka warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk melakukannya. Hal ini merupakan awal yang baik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Tujuan yang pertama adalah mewujudkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat atas usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan. 2. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati. 3. Menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. 4. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan kelima adalah menumbuhkan sikap dan tanggung jawab serta komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Tolak ukur. Yang pertama, siswa mampu membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. 2. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa paksaan. 3. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus, berkelanjutan, dan konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif. 2. Mensosialisasikan kepada guru, tenaga pendidik, penjaga sekolah, serta murid terkait dengan keyakinan kelas menuju budaya positif. 3. Menjadi fasilitas murid dalam membuat keyakinan kelas. 4. Keyakinan kelas yang telah dibuat selanjutnya akan ditandatangani oleh setiap warga kelas di dinding kelas. 5. Menerapkan keyakinan kelas secara berkelanjutan dan konsisten. 6. Mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi pembiasaan budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. 2. Orang tua atau wali murid dalam hal penerapan budaya positif di rumah dan lingkungan masyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi murid. 3. Murid yang berkolaborasi dengan guru membuat keyakinan kelas secara konsisten menerapkan budaya positif. 4. Alat dan bahan, kertas origami, karton, laptop, infocus, isolasi, dan alat tulis. Berikut ini dokumentasi aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Ungu kepada Ibu Yanti SPD MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Devi Oktaviani, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan Ibu Aziza Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan ke-7, serta
Ibu, Bapak guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat hadir pada acara yang telah dirancang oleh Ibu Devi dan Ibu Aziza, calon guru penggerak angkatan ke-7. Selawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan berkah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan saya pada kegiatan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah ini, supaya kita guru-guru yang ada di SMP Negeri 32 ini bisa menerapkan atau mencontoh atau ingin bertanya apa itu sebenarnya guru penggerak. Di dalam guru penggerak itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Salah satunya adalah penerapan budaya positif. Contoh dari penerapan budaya positif yang ada di dalam kurikulum Merdeka ini, salah satunya itu membuat keyakinan kelas. Kemudian ada lagi segitiga restitusi. Apalagi 5 kontrol sebagai guru. Nah itu nanti bisa Ibu tanya dengan calon guru penggerak, apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas, apa itu 5 kontrol guru di kelas. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita ambil dari calon guru penggerak ini. Apalagi kalau seandainya mereka ini sudah lulus menjadi guru penggerak. Dan harapan besar saya kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, bahwa Bapak dan Ibu guru bisa melanjuti program guru penggerak ini dengan cara Bapak Ibu masuk di akun SIM PKB untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Untuk angkatan ke-7 itu ada 2 orang yang lulus, angkatan ke-8 ada 1 orang, angkatan ke-9 mudah-mudahan banyak lagi, dan angkatan ke-10 juga ada lagi. Tidak harus mesti guru PNS, guru honor juga bisa mengikuti calon guru penggerak. Jadi harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan sekolah kita ini makin banyak guru penggerak, makin banyak juga penerapan budaya positif yang dapat kita laksanakan di SMP Negeri 32. Untuk acara selanjutnya mungkin nanti Ibu Devi dengan Ibu Aziza akan dibagi 2 kelompok, 10 di kelas ini dan 10 lagi di kelas sebelah. Tolong ikuti acara ini dengan baik. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan hikmat dan dapat dipetik hikmah dari oleh kita semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan akhirnya acara pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, salah satu tugas aksi nyata modul 14 pembelajaran calon guru penggerak angkatan ke-7 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, doa, dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Mirta. Kepada Bapak dan Ibu silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan pada hari ini adalah ibadah di sisi Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'adini wa yu'adini mazidah. Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dunya fil akhirah wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan min nar wa rahmatan bil Allahumma jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi wa tafarraqna ma'sumah. Allahumma subhanallah wal malak wal waba wal fasayil munkar fasuyuf al muhtalifah wasadaya wal mihan matohra min hawa wa rabata inna salat bisayin khuliran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menutup acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan selanjutnya nanti akan langsung dipandu oleh Ibu Devi dan Ibu Aziza. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yanti SPDMM sebagai Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan diseminasi pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Diseminasi ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam mengikuti calon guru penggerak, ini adalah dua guru hebat yang merupakan pembimbing saya. Yang pertama itu adalah guru hebat Ibu Yurniati SPDMM. Beliau adalah fasilitator saya, bertugas di SMK 1 di Kepulauan Selayar. Kemudian pengajar praktik saya, guru hebat kita ini Ibu Hamlaini SPDMM. Beliau bekerja di SMK Negeri Boongku sebagai kepala sekolah. Lanjut. Diseminasi kali ini saya mempelajari modul 1.4 dalam waktu 2 minggu. Tapi hari ini saya akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu dalam waktu 1 jam ke depan. Di sini bukan berarti saya lebih pintar, tapi kita berbagi ilmu praktik baik karena saya lebih dulu mendapatkan materi ini. Nah, tujuan dari kita langsung saja masuk ke materi. Tujuan pendidikan. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD di sini mengibaratkan bahwa anak itu merupakan benih, ya, sedangkan guru itu adalah petani dan sekolah merupakan lahannya, di mana tugas seorang guru atau petani di sini menuntun tumbuh kembangnya anak atau tumbuh kembangnya benih tadi. Lanjutkan. Nah, budaya positif. Bapak Ibu
Ibu sekalian, budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Ya, Bu Yeni? Oh iya, benar sekali ya, Bu Yeni ya. Kita sudah menerapkan bersalam-salaman di pagi hari. Kemudian apa lagi, Ibu, yang sudah jadi kebiasaan? Iya, benar Ibu Evi ya. Kegiatan rohis. Kegiatan rohis juga merupakan salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah SMP Negeri 32 Oku. Nah, budaya positif ini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu kan bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kebiasaan yang sudah kita lakukan seperti bersalam-salaman itu menunjukkan bahwa kita sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila di berakhlak mulia. Kemudian pelaksanaan rohis di setiap hari Jumat itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan kebiasaan dalam segi apa? Profil pelajar Pancasilanya. Iya, benar ya, Ibu Rosita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, konsep utama budaya positif. Untuk hari ini kita akan membahas 7 konsep utama budaya positif. Ini yang saya pelajari pada modul 1.4 selama kurang lebih tadi 2 minggu. Nah, saya akan membaginya dengan Bapak Ibu sekalian dalam waktu 1 jam ke depan. Oke. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Masih semangat Ibu semua? Bapak Ibu semua? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu bertindak, berpikir, dan bertanggung jawab. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu semua kita kepalkan tangan kita ya. Nah, kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu kepal tangan ya. Nah, ada 2 ini berpasang-pasangan ya. Nah, Bapak Ibu dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu taruhlah yang Bu Penta misalnya si A. Nah, yang B, Ibu Rosita, ini temannya Ibu Peta ya. Dia sekuat tenaga mau ingin membuka kepalan tangan yang ada di tangan Ibu Peta ya. Nah, sekarang saya akan kembalikan ke Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu memegang kepalan tangan tadi? Ini Bapak Ibu memegang kepalan tangan yang sangat berharga Bapak Ibu. Tapi teman Bapak Ibu berusaha untuk membukanya dengan rayuan, dengan bujukan, bahkan mereka menghardik atau marah-marah supaya Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu ini. Nah, coba ya, saya coba. Kalau Bapak Yusri, apa yang akan Bapak lakukan apabila Ibu Helda ingin membuka? Tergantung isinya. Kalau isinya sangat penting untuk kewajiban, saya pertahankan. Pak Yusri akan tetap mempertahankan kepalan tangannya apabila itu berarti tergantung tujuan ya. Nah, kalau Ibu Sabta, apakah Ibu akan membuka kepalan tangan Ibu ini walaupun Ibu Eni merayu? Tergantung. Apa yang ada
kedepannya tujuan kita ya untuk mengepalkan tangan itu ya, kalau tidak ada tujuan yang nyata ke depan, mungkin saya akan menerima masukan dari orang lain kan. Tapi kalau seumpamanya saya anggap itu adalah betul-betul kebaikan bagi saya akan pertahankan. Baiklah, mewakili sekalian, jawaban Ibu Sabta sudah bagus, jawaban Pak Yusri juga sudah bagus. Jadi di sini, nah, tugas kita sebagai seorang guru, kita yang mempunyai kontrol, kita yang mempunyai alih, mau kita buka atau tetap kita genggam. Nah, seperti itu juga kita di dalam kelas, Bapak Ibu. Mau kita apakan siswa kita itu, kita yang atur, kita yang kendalikan. Itu dinamakan jadi perubahan paradigma. Kalau sekarang banyak yang mengatakan bahwa kita merdeka belajar, merdeka mengajar. Kita ngobrol, siswa tidur karena merdeka. Itu salah. Di sini guru tetap memegang alih, memegang kontrol. Mau kita apakan dalam kelas itu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nih, ini perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, ada 4. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini sering kita lakukan. Anak-anak, kalian perhatikan Ibu. Awas kalau nggak perhatikan. Jadi di sini ilusinya kita yang mengontrol murid. Seperti sering kita lakukan seperti itu ya. Anak-anak, tolong diam. Perhatikan Ibu. Sering kan kita lakukan seperti itu. Nah, bagi anak-anak yang memang mereka patuh, mereka suka karena mereka diam tertib mengikuti pelajaran. Tapi bagi mereka yang jiwanya pemberontak, mereka akan merasa tertekan. Karena dipaksa harus ikut apa mau si guru. Nah, itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan. Kalau saya, itu sering saya lakukan. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini itu penguatan positif ya, Bapak Ibu. Anak-anak, kalian harus belajar lebih giat. Nah, itu merupakan penguatan positif yang efektif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita sebagai guru, kalau kita menemukan 2 orang yang berkelahi, siswa tadi, kita temukan mereka, kemudian kita minta mereka bermaaf-maafan. Nah, itu kan kita akan memaksa. Mungkin di satu sisi siswa tadi menganggap itu belum selesai, tidak habis sampai di kata-kata minta maaf. Nah, inilah jadi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Kita sebagai guru kadang-kadang kan memaksa. Nah, kamu mau sini, maafan. Mau nggak mau siswa tadi bermaafan, walaupun dengan kadang-kadang mukanya cemberut ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kontrol kita, berarti kita itu karena orang dewasa kita memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu adalah disiplin positif. Kalau dari kata-kata disiplin, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Pak Erwan? Disiplin itu apa menurut Bapak? Disiplin ya sebagai contoh lah, misalnya masuk jam 7. Jadi disiplin itu aturan yang kita buat sendiri dan kita taati sendiri. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Erwan ya benar sekali. Jadi makna disiplin itu kadang-kadang kita artikan sebagai aturan, harus datang jam 7. Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Nah, di sini dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi
ya kan? Seperti itu. Nah, kecenderungan umum ini adalah menghubungkan rasa disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi siswa yang terlambat atau tidak datang jam 7 tadi, mereka akan merasa tidak nyaman begitu sampai di sekolah. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Harusnya seperti ini. Jadi disiplin itu ada dalam diri kita. Itu yang harus kita terapkan di siswa kita. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ibu semua, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjutkan. Di dalam disiplin itu akan tertanam nilai-nilai kebajikan. Di sini bisa kita lihat nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan ini tidak memandang suku, tidak memandang agama. Ya? Nah, sini kita lihat lagi. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, pasti kita punya tujuan, ya kan? Apa yang dilakukan itu merupakan suatu tujuan. Dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah 2 materi. Kalau tidak lanjut, kita lanjutkan ya. Boleh. Terima kasih kepada Bu Devi yang telah memberikan kesempatan untuk kami bertanya ya. Tadi saya melihat di situ itu ada konsep budaya positif. Salah satunya yaitu membahas masalah keyakinan kelas. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas itu di setiap kelas? Itu saja. Baiklah, terima kasih Bu Eni. Saya akan coba menjawab. Keyakinan kelas itu kenapa harus dibuat? Itu nanti akan kita bahas di 7. Tapi tidak apa-apa. Budaya posal keyakinan kelas itu merupakan salah satu bentuk disiplin positif. Nah, di mana dalam keyakinan kelas ini guru bersama siswa merumuskan sendiri. Siswa bisa menuliskan apa-apa yang mereka mau mereka ciptakan di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman. Seperti itu Bu Eni. Nanti kita bahas lebih lanjut di poin ke-6 tentang keyakinan kelas. Kita lanjut. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Kepada Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kepada Ibu Sabta, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengenai disiplin ya, kita kan berhubungan dengan anak-anak didik. Yang pertama, saya akan menanyakan bagaimana cara memberikan motivasi atau ada stimulus apa yang bisa kita terapkan kepada anak-anak. Jangan kepada anak-anak dulu, mungkin kepada diri kita sendiri dulu, kepada diri kita, lalu kepada teman sejawat kita, dan baru ke anak didik. Bagaimana? Apa ada trik? Kan Ibu Devi sudah mempelajari banyak teori dalam beberapa waktu ini sebagai calon guru penggerak. Bolehlah beri triknya kepada kami bagaimana memberikan motivasi rangsangan itu supaya lebih bisa lagi berlaku disiplin. Terima kasih Ibu Sabta.
Bagaimana Ibu Devi, mau langsung dijawab atau dilempar lagi dulu pertanyaannya? Bagus sekali pertanyaan Ibu Sabta, bagaimana cara kita memotivasi atau trik-trik untuk memotivasi agar disiplin itu dapat terlaksana. Itu akan kita pelajari juga Bu di poin ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ya kita tahu dulu motivasi itu apa. Motivasi itu nggak apa-apa ya Bu, kita langsung kita jawab pertanyaan Ibu Sabta, saya menjelaskan. Jadi motivasi itu dorongan kita baik dari dalam maupun dari luar untuk melakukan sesuatu ya dengan tujuan tertentu. Di sini kita perhatikan Bapak Ibu, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita ya sebagai seorang guru, sebagai contoh kepala sekolah menyuruh kita untuk mengikuti diklat pelatihan dengan pengawas. Nah, ini kita sebagai guru kita mengalokkan kita tuh di mana? Daripada tidak enak kalau tidak ikut bagaimana? Nah, itu artinya itu motivasinya karena kepala sekolah. Itu artinya motivasinya itu motivasi eksternal dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, kalau tidak ikut tidak enak dengan kepala sekolah, kalau tidak ikut tidak enak dengan pengawas, seperti itu. Itu artinya kita mendapatkan motivasi itu dari luar. Kemudian nanti kita akan bertanya apa yang akan terjadi situ apabila saya tidak melakukannya. Kan ada rasa takut, berarti kan tidak nyaman kalau rasa takut. Apa nanti kepala sekolah marah kalau kita tidak ikut pelatihan? Nah, kalaupun kita masih ikut pelatihan, artinya kita menghindari ketidaknyamanan itu. Walaupun pada intinya kita tidak nyaman kalau memang kita tidak mau. Itu artinya itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, kalau kita mengikuti pelatihan, kalau kita berpikiran kalau ikut pelatihan nanti akan ada uang transport, Pak. Berarti itu untuk mendapatkan imbalan, ya kan? Nah, artinya itu juga motivasi dari eksternal, dari luar. Tapi kalau kita punya motivasi, aku ini kalau ikut pelatihan untuk menghargai diri sendiri. Misalnya kalau saya ikut guru penggerak, kalau jadi guru penggerak itu akan menambah pengetahuan saya mengenai dalam proses pembelajaran. Misalnya seperti itu. Itu artinya itu dari dalam diri, tidak ada paksaan. Nah, kita sebagai seorang guru, ini yang memang harus kita terapkan dengan anak didik kita. Bagaimana kita menghargai diri kita. Bagaimana kalau kita ingin menerapkan tujuan itu dari dalam, artinya motivasi internal, ya kan? Kita lanjut ya, bagaimana contohnya? Nih, sini ini ada hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah bentuk disiplin yang terencana atau sudah disepakati. Sedangkan kalau restitusi itu proses kolaboratif antara siswa dengan guru untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan, ya. Nah, kalau hukuman, seandainya kan telat, anak-anak masuk ke dalam nah, kenapa kamu telat? Pejabat Bu, ambil sampah, misalnya seperti itu, ya. Itu kan hukuman. Tiba-tiba kita menghukum anak-anak itu kan. Nah, kalau levelnya seorang anak mencoret-coret buku temannya. Nah, karena kamu mencoret buku temanmu, maka kamu harus ganti. Artinya sudah ada di situ kesepakatan. Kalau kita mencoret, kita ganti. Nah, ini ya, jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan kalau restitusi itu mencari solusi. Kalau ada suatu masalah, kita kolaboratif, kita musyawarahkan antara guru dengan anak untuk mencari solusi. Nah, sini data ya tadi ya, hukuman itu bagaimana, kemudian konsekuensi itu apa. Coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada 7 tindakan guru. Kita jawab sama-sama ya. Nah, pencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ingat ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Datang lagi ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Lanjut lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Tidak boleh pakai sepatu karena tidak pakai sepatu hitam. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videokan. Jawabannya apa? Hukuman. Kita lihat ya, apakah jawaban Bapak Ibu benar? Inilah jawabannya. Jadi benar ya tadi ya? Jadi yang di mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat itu hukuman Ibu Sabta, bukan konsekuensi. Itu jadi kita harus perbaiki ya. Yang lain benar, hukuman, konsekuensi ya. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu paham ya konsekuensi itu bagaimana, hukuman itu bagaimana. Kurang memang tidak mengenakan sepatu, makanya ini hukuman ya. Saya kurang ketiknya. Lanjut ya. Nih, kebutuhan dasar manusia. Kita tahu kebutuhan manusia itu setiap orang berbeda. Kita harus paham ya. Jadi kita ada 5 macam kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, kedua penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Nih, coba Bapak Ibu ini kita biar tidak ngantuk. Bapak Ibu baca kasusnya. Ibu Mary, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya karena beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Rahman yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi, Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Mary, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya, kita buka. Nih, dalam konteks penerapan disiplin positif, nih, Ibu Mary sebaiknya mencari tahu alasan Rahman. Tidak boleh langsung marah sebagai seorang guru, ya. Melakukan tindakan tersebut itu agar mengetahui kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rahman. Yang pertama, Rahman merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini artinya kebutuhan Rahman ini kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Rahman jadi perhatian sama Rahman. Ini masuk ke kebutuhan kasih sayang. Kan jadi perhatian. Ya ampun, tidak bawa makan, ya kan? Itu. Kemudian yang ketiga, Rahman menjadi hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Artinya si Rahman ini sudah melakukan kebutuhan yang bersifat penguasaan. Ya. Yang keempat, Rahman merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya yang sama setiap hari, mungkin roti terus. Jadi Rahmannya ingin mempunyai kebutuhan yang merasa kebebasannya. Dan yang kelima, Rahman hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesal. Senang dia. Emang kadang-kadang kita temui kok siswa itu kadang ngambil pena. Kenapa nak? Senang baik Bu. Ada kan seperti itu ya? Kenapa nak? Senang Bu aku melihat dia marah. Itu artinya dia di kesenangan. Dari sini inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Atau mau kita ice breaking dulu, Pak? Kita ice breakingnya. Kalau saya
ya. Kalau saya ngomongnya siang, berarti Bapak Ibu 2 kali tepuk tangannya. Tapi kalau Bapak Ibu saya ngomongnya malam, diam. Kita akan melihat konsentrasi Bapak Ibu. Kita mulai ya. Oke. Pagi, siang, malam. Pagi, malam, siang. Nah, sudah konsen kembali ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Yang kelima itu restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Saya sebelum mengikuti di kelas CGP ini saya akui sebagai seorang penghukum. Kenapa? Kalau ada siswa yang tidak buat tugas, saya selesai. Kenapa tidak buat? Karena saya suruh keluar kamu kalau tidak buat tugas itu. Nah, di sini sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum ini akan membuat anak merasa kesal dengan kita. Bahkan mereka membenci kita kalau kita menghukum mereka. Iya kan, seperti itu Bapak Ibu? Nah, kalau membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini umumnya kita sebagai guru suara kita agak lemah atau agak lembut kepada anak-anak, mendekati anak-anak. Misalnya kalau anak-anak itu terlambat atau mereka tidak buat tugas. Nah, kenapa kamu tidak buat tugas? Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu sudah capek cari uang? Kamu ke sekolah malah tidak buat tugas, datang terlambat pulang. Agak rendah suara kita. Nah, di sini tahap ini anak-anak akan merasa bersalah. Kalau bagi anak-anak yang punya perasaannya dalam, anak-anak akan merasa bersalah dan mereka akan memperbaiki pelakunya. Yang ketiga, kontrol kita sebagai teman. Bagaimana? Seperti itu. Kadang-kadang kita lihat ya, kalau ada beberapa guru kalau ketemu dengan siswa, santos. Itu sebagai teman. Nah, atau misalnya anak-anak telat datang, pernyataan kita cukup datang. Kok telat? Apa kamu tidak malu telat terus? Tapi anak-anak akan, kalau kita sebagai teman, anak-anak kadang-kadang menyepelekan atau bagian ini aslimu itu tidak marah kalau dia jago di depan. Seperti itu ya. Kalau teman, jadi ini kurang efektif juga. Nah, si anak ini kalau dia merasa sudah teman, jadi dia merasa apa-apa mudah. Jadi ada pengaruh negatif juga. Dia kurang menghargai kita sebagai guru. Nah, kalau yang keempat, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kalau pemantau itu artinya mengawasi, melihat. Kalau anak-anak telat, pasti kita ngomong. Kalau kita posisi kita sebagai pemantau, kita akan ngomong, kenapa kamu telat? Sudah 15 menit kamu telat. Datang saja suaranya itu. Nah, kamu tahu apa konsekuensinya kalau kamu telat? Nanti si anak akan jawab, saya akan tetap tinggal di kelas selama jam pelajaran, jam istirahat. Saya tidak boleh istirahat karena saya akan mengikuti atau mengerjakan tugas yang telah tertinggal selama kelas 15 menit tadi. Seperti itu. Ini dia sebagai pemantau. Nah, dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Manajer ini bagaimana? Ini kalau sebagai manajer, jadi yang mengatur antara anak dengan siswa, berkolaborasi ya, siswa dengan guru tadi. Kalau ada masalah, bagaimana jalan keluarnya? Kita melakukan apa? Restitusi. Restitusi kan berkolaborasi untuk mencari solusi. Kalau si anak tadi telat, kita tanya dulu, kenapa kamu telat? Apa yang akan kamu lakukan supaya besok tidak telat? Jadi anak sendiri, Bu, saya akan bangun pagi, saya akan pasang alarm. Terus konsekuensinya juga kita tidak boleh menghukum ya. Di sini kita tidak boleh menghukum. Hukuman itu kalau bisa ditiadakan. Tapi kalau memang diharuskan itu sudah jalan, terakhir menghukum siswa. Selanjutnya, jadi kita bisa melakukan. Nah, dari 5 restitusi atau 5 posisi kontrol guru ini, yang paling tepat kita lakukan itu adalah sebagai manajer. Nah, ya, nanti kita akan terapkan kita sebagai manajer ini bagaimana untuk menghadapi siswa di kelas dan di sekolah kita. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah,
kalau kita sebagai manajer, identitas hasilnya, bagaimana cara anak itu memperbaiki ke depan, itu akan ada ya. Terus anak-anak akan mengevaluasi. Lanjut. Nah, kita sampai ke keyakinan kelas. Bapak Ibu yang kelas 7 yang sudah mengikuti program P5 juga ya, jadi guru yang masuk dalam P5 sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, ya. Menurut dosen, keyakinan itu akan lebih memotivasi diri secara intrinsik dari dalam. Nah, keyakinan inilah yang harus kita tanamkan pada diri peserta didik kita. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau peraturan itu ada hukumannya, harus, ya kan? Tapi kalau keyakinan itu dari dalam, tidak ada hukumannya. Nah, seperti sekarang, Bapak Ibu kalau menggunakan kendaraan bermotor, Bapak Ibu menggunakan helm, ya? Iya dah. Nah, Bapak Ibu menggunakan helm itu apa alasannya? Untuk keselamatan. Apa lagi? Ya, untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Itu peraturan ya. Kalau kita tidak pakai helm, kena tilang, ada polisi. Tapi kalau untuk keselamatan, walaupun kita yakin berarti ya, walaupun tidak ada polisi, kita tetap pakai helm. Nah, itulah keyakinan. Berarti dari dalam diri, ya kan? Ada polisi, tidak ada polisi, kita tetap pakai helm di jalan. Karena kita yakin kalau tidak pakai helm, kita tidak akan selamat kalau jatuh. Jadi itu untuk keselamatan. Nih, di sini pertanyaan Ibu Eni tadi kan kenapa keyakinan kelas itu perlu dibuat. Di sini dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan positif. Kalau lingkungan kita sudah positif, maka budaya positif itu akan lebih mudah kita terapkan di sekolah. Kadang-kadang kan masih, kalau dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, dilarang, itu tidak boleh menggunakan, jangan pun nggak boleh kata-kata itu. Jadi kalau saya lihat itu ada beberapa kelas sudah bagus ya, jadi kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Karena apa? Di peraturan kalau dia jangan, itu peraturan, ya kan? Jangan datang terlambat. Kalau di keyakinan kelasnya, kita bagaimana menuliskannya? Datang tepat waktu. Jadi kita kata-kata kita positif, ya. Tuh di sini kita lihat, nih selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya keyakinan kelasnya apa? Mendidik anak untuk tanggung jawab. Jadi secara universal kalau dia keyakinan kelas, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain, berkomitmen supaya sebelum jam 7 sudah hadir di sekolah. Nih, sini ya, dilarang melakukan kekerasan. Artinya itu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Kesehatan. Kalau orang pakai narkoba pasti tidak sehat. Nah, itu keyakinan kita ya, Bapak Ibu. Kemudian ini juga gunakan masker. Itu untuk kesehatan dan keselamatan. Di sini, ntar Ibu kita lihat dulu ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci, dan pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi saya bilang, tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh, dilarang, itu tidak boleh. Itu kan negatif. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kalau kita ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi curah pendapat dulu kita ya. Kemudian bersedia meninjau keyakinan kelas yang dibuat di sini. Ini ya,
Bapak Ibu perhatikan, ini ada juga, coba deh video keyakinan kelas, bentar saja. Video keyakinan kelas. 20 menit ini. Kira-kira seperti ini dipercepat deh. Ini cara membuat keyakinan kelas. Ini. Ya. Nah, terus lanjut deh. Oke, dan kita membuat ini video aksi nyata saya untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak merumuskannya, ya. Nanti di akhir itu anak-anak disuruh menandatangani, artinya itu sudah kesepakatan atau keyakinannya juga mereka buat. Rancangan strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas itu salah satunya itu membuat keyakinan kelas. Nah, tadi sudah ada videonya ya, Bapak Ibu sudah melihat secara singkat. Jadi langkah-langkah yang pertama kita melakukan diskusi dulu. Siswa dan guru mendiskusikan peraturan kelas yang akan dibuat di awal semester dan mengevaluasi pelaksanaannya. Jadi keyakinan kelas ini sebaiknya kita buat itu di awal pembelajaran kita. Kalau kita sebagai wali kelas berarti di awal semester. Tapi kalau kita sebagai guru mapel, boleh juga keyakinan kelas untuk mata pelajaran misalnya PKN atau IPS seperti Bu Yeni, seperti itu ya. Jadi kita diskusi. Kadang-kadang anak-anak kita ini kita perlu mensosialisasikan dulu apa itu keyakinan kelas, kenapa kita harus buat keyakinan kelas. Tapi jangan kita langsung tiba-tiba datang ke kelas, kita buat keyakinan kelas tanpa mereka tahu apa itu keyakinan kelas, ya. Ini langkah pertama, kita kasih tahu dulu mereka. Kita akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, yang kedua, siswa mencatat kelas yang peraturan kelas yang akan diterapkan di kelas. Jadi semua siswa mencatat. Boleh dipakai kertas topelan kecil atau juga kalau tidak ada langsung di papan tulis. Curah pendapat apa yang siswa inginkan selama pembelajaran, selama di kelas, ya. Boleh mereka menuliskan curah pendapat masing-masing anak harus menuliskan apa yang mereka inginkan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, merumuskan keyakinan. Nah, sini siswa dan guru mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis. Misalnya ada beberapa anak itu kan paling-paling anak tuh ada 2-3 orang sama, tidak boleh telat datang ke sekolah. Ya, kita kelompokkan. Kemudian mengubah peraturan dengan kalimat yang positif. Kalau dia jangan tidur di kelas, ya, jadi kita akan berubah. Ya. Kemudian merumuskan keyakinan kelas dari pengelompokan peraturan kelas tadi. Kemudian langkah keempat tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah dirumuskan. Nah, kita misalnya seperti ini, kita kembalikan ke anak-anak ya. Ada beberapa sudah kelompokkan, dilarang telat sekolah, dilarang terlambat, dilarang ini. Nah, kita kembalikan ke anak-anak tinjau seperti ini. Anak-anak, jadi apa kalimat positifnya? Datang, nanti anak-anak ngomong kan, datang tepat waktu di sekolah. Oke, anak-anak catat. Mereka itulah yang mencatatnya. Datang tepat waktu di sekolah. Kita kembalikan dulu ke anak-anak. Anak-anak, poin yang pertama itu datang tepat waktu. Apakah anak-anak sepakat? Kalau mereka ngomong sepakat, kita ngomong lagi. Yakin mau dilakukan? Yakin Bu Guru bisa? Baru kita sepakat. Karena itu tapi harus ya, kita dibuat sama-sama. Lanjut, nah ini membuat pernyataan keyakinan. Ini sudah dibuat contohnya berlaku sopan dan saling menghargai. Ya, ini langkah yang kelima. Langkah yang keenam, tanda tangan. Ya, setelah ditanda tangan, pajang. Jadi yang sudah kita buat harus dipajang. Pajang keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat supaya setiap saat siswa itu dapat melihat dan melaksanakannya. Makanya kalau kita lihat di kelas-kelas 7 itu ada semua keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu kelas 8 dan kelas 9 boleh membuat seperti itu. Misalnya di dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Ini ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan keyakinan kelas? Sebelum kita lanjut ke materi terakhir.
Materi terakhir kita itu segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi kita tahu kan tadi bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajak murid berkolaborasi untuk mencari solusi atas masalah mereka. Nah, di sini dalam segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ibu perhatikan dulu contoh restitusi yang saya buat. Baiklah, Ibu senang mendengarnya. Raffi mau memperbaiki dan bersedia memperbaiki keadaan beliau. Saya juga ingin meminta maaf kepada Ibu dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, Ibu memaafkan Raffi. Ibu doakan semoga Raffi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau melaksanakan kegiatan tepat waktu ya nak ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Tadi salah satu contoh merestitusi, jadi tidak boleh marah-marah kalau ada siswa yang kita mencari solusi yang terbaik. Nah, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Bisa dibaca ya, restitusi bukan menebus kesalahan, namun murid belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan seperti tadi. Ya. Lalu apa yang akan Raffi lakukan supaya mereka baik lagi hubungannya dengan temannya tadi? Karena tadi dia sudah menendang sampah, tidak mau ikut piket. Kemudian restitusi cara yang paling baik, ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita akan mencari solusi bersama. Kemudian bisa mengembalikan, dengan restitusi itu mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Karena Raffi tadi sudah meminta maaf ya. Nih, di sini yang pertama langkah-langkah segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Nah, kita sebagai guru kalau menstabilkan identitas, kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu nak manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh dari kata-katanya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu tertarik kita akan menyelesaikan masalah ini. Seperti itu dalam konteks menstabilkan identitas.
Nah, kita tanya, kenapa kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya? Dia cuma menendang. Kalau Lapi tadi kan, bisa saja dia bukan hanya menendang. Kamu boleh kan, itu hak dia. Tapi kita tanya, dia menendang karena dia dari validasi tadi kita tahu bahwa dia tadi disuruh bawa sampah yang besar, sebenarnya dia tidak mau, sedangkan yang lain tugasnya ringan. Jadi kita tahu ya dari validasi kebutuhan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Di sini apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini. Kemudian nanti dia ngomong sendiri kan, dia sudah melanggar keyakinan kelasnya untuk menjaga kebersihan. Sini ini segitiga restitusi. Jadi sudah selesai ya materi kita tentang restitusi. Bagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini diizinkan bertanya. Jadi ada yang di dalam otaknya berpikir seperti ini. Kan kalau urutannya berarti kan ada peraturan, ada keyakinan ya. Artinya peraturan itu di bawah keyakinan ya. Artinya kalau tingkatannya lebih tinggi keyakinan daripada peraturan. Seperti itu ya kalau saya tangkap. Kemudian jadi seperti ini. Jadi maksudnya seperti ini. Kan keyakinan kelas itu berdasarkan dari konstituen istilahnya. Tergantung siswa kan. Tergantung siswa. Jadi kita anggap 32 siswa. Berarti kalau dasarnya kebudayaan mereka tidak disiplin. Sebagai contoh ya, kami menganggap telat itu biasa saja. Kalau 30 orang membuatnya telat itu seperti biasa saja, akhirnya kan jadi keyakinan. Itu jadi nyambung ya maksudnya ya, nyambung ya. Jadi maksudnya seperti ini. Bagus ini saya sangat setuju, cuma ini jadi permasalahan kan faktor budaya, faktor kebiasaan. Anggap saja tadi, kalau 30 siswa menganggap mereka membuat keyakinan bahwa telat itu tidak jadi masalah, dan semuanya membuat telat itu tidak jadi masalah, kita bikin keyakinan kelas, ya kan? Jadi di mana letak aturan, di letak peraturan. Jadi maksud saya seperti ini, tetap peraturan Tuhan, tapi kalau kita berdasar konstituennya ya. Bisa, kita ngomongin siswanya, ya sudah kita panggil siswanya kita. Seperti itu, mungkin itu baik dulu. Semoga sudah ini makan. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Erwan, sangat bagus dan menarik. Menurut pemahaman Pak Erwan, artinya peraturan itu di bawah keyakinan. Di sini Pak, perlu saya, ini menurut yang saya dapatkan, untuk membuat suatu keyakinan kelas itu harus menggunakan syaratnya kata-kata positif. Kalau misalnya sepakat kalau telat itu tidak jadi masalah, artinya itu tidak positif dong. Yang kita ini mengacu ke sikap positif, Pak. Kalau telat itu terusnya telat datang ke sekolah. Peraturan di sekolah itu kan masuk jam 7. Kalau kita datangnya lewat dari jam 7, artinya kita sudah melanggar peraturan sekolah. Itu peraturan sekolah. Berarti anak-anak itu datang itu karena tadi motivasi eksternal, takut dimarah gurunya. Nah, bagaimana cara kita, makanya tadi perubahan paradigma tadi, bagaimana cara kita mengajak anak-anak ini, memotivasi supaya anak-anak ini mau yakin bahwa keyakinan dalam dirinya kita harus datang tepat waktu. Seperti itu. Jadi itulah tugas kita Pak sebagai seorang guru, kita meyakinkan dan menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa, sadar bahwa keyakinan yang kita buat itu sudah disepakati. Artinya kalau kita sudah sepakati, itu akan dilaksanakan, karena tidak ada, kalau keyakinan itu tidak ada hukuman. Nah itu kalau dia terlambat, itu kan masuknya ke lingkungan ke sekolah. Jadi yang Bu Sata. Assalamualaikum. Yang saya tangkap ya dari penjelasan Ibu Depi
juga pertanyaan dari Pak Erwan. Berarti di situ Pak Erwan ya, saya rasa peraturan itu masih kan, ya kan? Jadi kita membuat keyakinan itu masih berdasarkan dari peraturan. Cuma katanya diperhalus untuk bukannya menimbulkan motivasi secara eksternal, tetapi kita itu menimbulkan motivasi mereka melakukan segala sesuatu yang positif itu dari internal mereka. Tapi peraturan itu masih tetap ada, ya kan? Ya benar Bu Nadia. Terima kasih ya Mbak Ibu. Fakta sudah paham. Ada yang menambahkan oleh Pak Yusri? Silahkan. Dua ya, menyambung dari materi peserta tadi. Artinya di sini kan masih ada yang sifatnya kita mengarahkan. Cuma sekedar inti dari apa yang dijelaskan tadi itu mengingatkan kepada siswa untuk menyadarkan. Karena kalau kita membebaskan berdasarkan keyakinan anak, ya saya mengkhawatirkan apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Dia meyakini bahwa itu tidak apa-apa. Akhirnya kita menganggap pengakuan itu tidak apa-apa, biasa karena budaya negatif yang terbentuk oleh mereka sendiri, bawa. Artinya tetap peraturan tetap ada. Kita sifatnya hanya menunjukkan kesadaran, mengingatkan. Makanya dibuatlah semacam kesepakatan kelas atau dari kelas tadi. Yang kedua, ini tidak kalah pentingnya. Ini kan sudah beberapa minggu ya mengikuti kegiatan berpenggunaan ya. Adakah dampak atau perubahan dari apa yang sudah dilakukan sebelum Ibu mengikuti berpenggunaan ini dengan pada saat aksi-aksi Ibu yang Ibu terapkan pada saat Ibu sudah atau sedang menjalani ini? Saya dampak positifnya, apakah sudah kelihatan nampak ada perubahan positif pada diri anak tersebut atau terkesan dari asal lagi atau biasa-biasa saja? Itu saja perlu tanggapan. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Bapak Yusri, benar sekali. Ini peraturan itu tetap ada, tapi kita mengarahkan anak-anak supaya yakin dengan apa yang dibuat. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu anak-anak tidak sendiri, didukung atau berkolaborasi dengan guru. Makanya kita bisa mengarahkan supaya hal itu positif yang mereka lakukan. Kemudian bagus sekali yang Pak Yusri, dampak dari saya mengikuti calon guru penggerak ini banyak sekali. Yang tadinya saya sebagai penghukum dari kontrol guru, jadi kita akan mengubah paradigma tadi menjadi sebagai manajer. Ya, terus itu disiplin positif juga melalui kita. Anak-anak itu tidak boleh dipaksa. Kita ini sebagai guru hanya sebagai penuntun atau fasilitator. Kita tidak boleh anak-anak harus seperti ini tidak boleh. Tapi kita mengarahkan kemana tumbuh kembangnya anak itu. Misalnya kalau pelajaran persatuan dan kesatuan PKN, ada anak-anak yang senang menggambar, boleh mereka gambarkan bagaimana bentuk persatuan itu bisa lewat menggambar. Atau anak-anak yang lewat puisi, berarti mereka lewat puisi seperti itu. Nah, Pak Ibu, bagaimana pemaparan atau materi yang sudah saya sampaikan untuk hari ini, Bapak Ibu? Terima kasih. Nah, begitu untuk Bapak Ibu silahkan mengisi lembar refleksi yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya bagikan. Refleksi ya, berikanlah ya Bapak Ibu hasil dari pemaparan diseminasi saya tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir meluangkan waktunya. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan konsep budaya positif ini di sekolah kita tercinta. Tak lupa dengan kolaborasi dan kerjasamanya antar kita ya sama guru. Demikian kita kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Devi atas pemaparannya hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah hari ini. Adapun dari hasil pemaparan dan diskusi kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa budaya positif di sekolah tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan kita harus bekerja sama
serta kita sebagai guru hanya sebagai penuntun murid untuk dapat terus berkembang. Demikian, semoga kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Heliana, guru SMP Negeri 32 Oku, merupakan teman sejawat dari Ibu Devi Oktaviani sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah saya mengikuti diseminasi yang diadakan di sekolah, saya banyak mendapatkan ilmu tentang budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kami. Pembuatan keyakinan kelas, penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol guru. Itu saja, terima kasih Ibu Devi sudah berbagi ilmu tentang budaya positif. Semoga diseminasi ini kita dapat berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tiket. Males. Tapi tiket. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Hersa. Silahkan masuk. Kenapa, Hersa? Bu, Rapi tadi tidak mau piket kelas. Kenapa Rapi tidak mau piket kelas lagi? Tidak tahu, Bu. Tadi sudah disuruh piket kelas, tapi dia tidak mau. Baiklah, Hersa. Terima kasih laporannya. Nanti Ibu akan panggil Rapi di jam istirahat. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Rafi. Apa kabar Rafi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Rafi tahu kenapa Ibu memanggil Rafi ke sini, Nak? Tahu, Bu. Kira-kira apa? Karena mungkin saya tidak pernah melaksanakan tugas piket kebersihan kelas, Bu. Benar ya, Nak. Tapi Ibu memanggil Rafi bukan untuk mencari kesalahan Rafi. Ibu memanggil Rafi, kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kira-kira ada yang ingin Rafi ceritakan dengan Ibu mengenai masalah ini yang sebenarnya, Nak? Ya, Bu, saya memang tidak pernah melaksanakan piket di kelas, Bu. Kenapa? Pasti Rafi punya alasan tidak melaksanakan piket di kelas. Saya tidak mau melaksanakannya karena saya mendapatkan tugas bagian yang paling berat, Bu. Saya disuruh membuang tong sampah yang penuh, dan sedangkan yang lain hanya mendapatkan tugas yang paling ringan, Bu. Lalu, apa yang Rafi lakukan, Nak? Saya pergi meninggalkan mereka ke kantin, Bu, dan membiarkan mereka saja yang melakukannya, Bu. Rafi, tindakan Rafi itu boleh-boleh saja ya, Nak, dilakukan. Tapi, apakah tindakan yang Rafi lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas kita pada nilai bekerja sama membersihkan kelas, dan seharusnya saya membantu Hersa dan Nawam untuk membersihkan kelas. Rafi yakin dengan nilai itu? Yakin, Bu. Rafi mau memperbaiki keadaan ini? Bersedia, Bu. Kalau Rafi bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini dan keadaan ini, apa yang akan Rafi lakukan? Saya akan meminta maaf, Bu, dan saya akan membantu Hersa dan Nawam untuk membersihkan di kelas, Bu. Baiklah, Ibu senang mendengarnya Rafi mau memperbaiki dan bersedia memperbaiki keadaan ini.
Saya juga ingin meminta maaf kepada Ibu dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baiklah, Ibu memaafkan Raffi. Ibu doakan semoga Raffi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau melaksanakan piket di kelas tepat waktu ya nak ya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.